Halo Firka. Halo Pak Arik, ada apa manggil-manggil? Loh, udah pakai jilbab sekarang Firka? Ya Pak, ini alhamdulillah kemarin puasa dapat hidayah, lanjut tetap berhijab ini. Alhamdulillah, ya semoga istiqomah aja ya Firka. Ya seperti biasa Firka, tolong bukakan materi kita untuk pertemuan kita di kali ini. Oke Bapak, siap, ini materinya. Seperti yang telah kita sampaikan di depan tadi, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat virtual assistant berbasis AI dengan mudah dan tanpa skill yang tingkat dewa. Kita bisa membuat virtual assistant, gunanya apa? Gunanya bisa untuk membantu kita di kelas, menyampaikan materi, menjelaskan materi, atau bisa juga kita pakai untuk ulangan online, ulangan di kelas ataupun online. Silakan bisa dipakai. Tapi kali ini kita akan membahas tentang cara untuk membuatnya terlebih dahulu, karena kalau kita jelaskan semuanya akan terlalu panjang. Nanti kita akan bagi jadi beberapa part. Di sini kita akan menjelaskan cara pembuatannya. Nanti di part yang kedua kita akan membahas teknis penggunaannya di kelas, bisa untuk penyampaian materi atau untuk ulangan di kelas, ujian atau ulangan di kelas, agar kita walaupun mengajar sendirian tapi kita bisa terlihat seperti mempunyai asisten, atau jadi ada dua gurunya, jadi satu bisa menjelaskan di depan, satunya bisa mengawasi di belakang. Jadi sebagai guru bisa lebih santai, kita bisa menjelaskan di belakang, sedangkan yang menjelaskan nanti AI-nya. Nanti baru kita tambahi beberapa yang kurang jelas, plus nanti kalau ada yang tanya baru kita handle. Jadi tugas guru bisa lebih mudah. Selain itu kita bisa juga sambil bikin ini, otomatis ini jadi bank materi kita. Jadi kalau kita sudah bikin materi 1 tahun, nanti tahun berikutnya kita sudah punya, nggak usah bikin lagi, paling tinggal tambahin sedikit, kurangi sedikit, disesuaikan dan sebagainya, dimodif, diperbaiki. Nah jadi kalau tiap mengajar kita sudah punya tuh materinya sudah punya. Kalau misalnya kita nggak bisa masuk pun kita bisa kasih materinya, langsung bisa ditampilkan hanya pakai laptop atau HP saja. Nah untuk membuat ini, karena ini berbasis AI, jadi yang dibutuhkan satu aplikasi yaitu Google Chrome. Kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Yang kita butuhkan di sini adalah Canva, jadi silahkan diketik saja Canva. Lalu nanti kalau sudah keluar seperti ini silahkan diklik Canva. Nah yang sudah punya akun silahkan bisa login, tapi kalau yang belum punya akun silahkan sign up. Jadi kita anggap di sini belum punya akun, jadi kita klik sign up terlebih dahulu. Kalau kita paling gampang, kalau punya akun belajar.id bisa pakai akun belajar.id, tapi kalau nggak punya silahkan pakai Google. Kalau nggak punya Google juga silahkan pakai Facebook, tapi saya rasa semua orang punya. Kalau punya Android pasti punya Google. Kita paling gampang pakai Google saja. Nah ini silahkan dipakai Google-nya, diklik yang ini, lalu kita continue. Nah ini kita isi saja, terserah mau diisi teacher apa student, monggo bisa pilih sendiri. Kalau kita teacher silahkan dipilih teacher apa, lalu ini namanya udah biarkan seperti ini, nggak usah diisi, kita skip aja juga boleh. Ini maybe later aja, lalu ini not now, kita tutup aja biar cepat selesai. Nah ini kalau sudah seperti ini, kita sudah langsung bisa bikin asisten virtualnya. Kita bikin asisten virtualnya berdasarkan template. Nah berdasarkan template ini kita pilih. Nah untuk templatenya, setelah kita masuk di halaman template ini, kita pilih template yang presentation. Nah setelah muncul menu seperti ini, kita presentasinya ukurannya berapa, kita pilih. Ini ada ukuran mobile, ini buat presentasi HP, ini ukuran yang 4
banding 3, tapi kalau layar laptop itu pakai 16:9. Nah, ini pilihannya banyak sekali templatenya. Pilih yang gratis kalau seperti ini, yang pro ini berbayar, jadi pilih yang gratis seperti ini. Misalnya kita pilih saja, ini pilihannya banyak sekali, silahkan dipilih-pilih sendiri. Misalnya kita pilih ini colorful creative. Nah, ini tinggal diklik ini customize this template. Untuk membuat virtual asistennya, kita butuh satu aplikasi tambahan di dalam Canva ini. Kita geser ke bawah. Di bagian sini kita klik apps. Untuk asisten virtual yang bisa ngomongnya, kita klik apps di sini. Namanya DID AI Presenter. Kita pakai DID AI Presenter. Ini kita klik, kita tambahkan. Nah, kita klik fotonya saja lalu open. Nah, ini sudah terbuka untuk template untuk AI presenternya. Ini sudah terbuka AI presenter, tapi kita harus punya kredit untuk bisa memakai AI presenter ini. Ini AI yang merubah foto bisa menjadi gambar yang bisa ngomong. Nanti tergantung kita bisa menulis pakai tulisan atau kita pakai audio yang sudah kita rekam dari suara kita. Monggo silakan dipakai sesuai dengan keinginan. Nah, untuk memakai ini butuh kredit, dan kreditnya itu kalau beli kita harus bayar. Tapi ada versi gratisnya, yaitu ada 20 kredit gratis setiap kita baru daftar. Jadi silakan daftar, nanti dapat 20 kredit. Dan bagaimana kalau kreditnya habis? Ya kita daftar lagi pakai email baru. Nah, untuk punya email banyak, kita kan email pasti punya 1 atau 2. Kalau setiap hari kita ganti email kan ribet. Nah, makanya ada cara untuk agar kita bisa punya banyak email dengan gampang. Itu dengan cara kita cari di Google. Silakan ketik Temmail, email temporer. Kita pakai email temporer saja untuk masuk ke si DID ini. Nah, ini untuk masuk Temmail harus diklik ini centang verify kalau kita bukan robot. Nah, ini kita akan diberi email temporer dan kita nanti juga diberi kotak masuk di sini. Jadi setiap kita dapat email, kotak masuknya di sini. Nanti kita untuk daftar, untuk aktivasinya. Ini silakan di copy, ini ada copy to clipboard, silakan di copy, diklik ini. Nah, lalu kita daftarkan di DID ini. Tapi jangan daftar lewat sini, kita daftar lewat situsnya langsung, karena DID itu aplikasi terpisah sebenarnya, tapi dia include di Canva. Jadi kita ketik di Google saja DID, kita login lewat sini biar nanti di sana juga ikut terlogin. Ini DID di stripid.com. Kita klik ini login, kita continue, tapi kita pakai yang ini sign up. Kalau sudah kita klik sign up, kita paste yang ini tadi, yang sudah kita copy dari ini tadi, kita paste di sini, kita continue. Setelah kita continue, kita bikin password. Terserah passwordnya apa saja, harus 8 karakter. At least ada 3 jenis, lowercase, ada uppercase, huruf biasa, huruf kapital, numbers, lalu ada karakter yaitu koma, titik, dan sebagainya. Sudah, kalau sudah kita bikin password, ini passwordnya harus diingat karena nanti buat login. Continue. Nah, ini disuruh melihat di email, jadi kita klik sini tadi. Setelah emailnya sudah ada verify seperti ini, silahkan diklik verify your mail. Kita verify terlebih dahulu emailnya. Nah, ini diklik confirm my account. Nah, ini sudah masuk, kita sudah login di DID. Ini for personal project aja, kita pilih next. Oh, ini pilih yang atas saja, next. Ini terserah ya, pilihnya basing, just for fun boleh, pilih-pilih saja, family and friend. Dan nah, ini kita sudah punya gratisan 20 kredit. Kita masuk ke Canva yang tadi. Ini Canva yang tadi, kita klik sign in to generate, karena di sini kita sudah sign in. Kita di sini juga otomatis nanti sudah bisa sign in setelah kita klik connect.
Nah, lihat ini sama sudah punya 20 kredit gratis. Nah, kalau 20 kreditnya ini habis, kita login lagi, kita logout lalu login lagi pakai akun email yang baru dari Tmail tadi. Kita bikin Tmail yang baru, kita daftar lagi, kita login lagi, nanti dapat 20 kredit lagi gratis. Nah, setelah kita sudah punya template, kita sudah punya si di ID presenter ini, presenter. Kita mau pakai presenter yang di sini boleh, tapi kalau kita mau bikin presenter sendiri juga boleh. Kalau mau bikin presenter sendiri itu pakai aplikasi yang namanya Bing Image Creator. Paling gampang itu dibuka dari Chrome sini, jangan diklik di Google Bing Image Creator. Kita masuk ke Bing Image Creator, lalu kita klik ini join and create. Sign in with personal account, sign in with the work school account. Kita sign in pakai personal account. Kita harus login juga. Nah, kalau kita belum punya akun Microsoft, silahkan bikin. Tapi kalau kita sudah punya akun Microsoft, silahkan langsung ditulis saja lanjut. Tapi kalau kita belum bikin, kita bikin dulu. Nah, ini disuruh masukin email, pakai Gmail juga bisa. Ini setiap laptop Chrome kan pasti sudah login Gmail. Kalau belum login Gmail, jangan login Gmailnya. Kalau yang belum login, yang sudah login Gmail, silahkan dicari emailnya apa, di copy saja ini emailnya. Lalu nanti kita buka, kita taruh di sini, kita paste di sini. Nah, ini emailnya kita tulis di sini, kita next. Lalu kita masukkan nama, kita. Lalu Indonesia, untuk bulan lahir silahkan dipilih bulan lahirnya, tahun lahirnya silahkan ditulis, kita next. Lalu verify your email, kita masuk ke Gmail untuk verify your email. Ini verify your email, diklik. Ini kodenya kita copy, kode yang kita dapat dari Microsoftnya, lalu ini centangnya dibuang saja. Nah, setelah kita bikin, kita please solve puzzle so we know you are not a robot. Kita harus melewati yang puzzle ini kita arahkan sesuai dengan sepatu. Kita arahkan jarinya sesuai dengan sepatu. Arahkan sepatunya sesuai dengan jari, kebalik. Nah, ini kita samakan lalu submit. Verification complete. Kalau sudah complete, nanti kita langsung masuk ke Microsoftnya. Nah, ini kita sudah masuk di Copilot atau di Bing Image Creator. Ini silakan kita bikin saja untuk asistennya. Kita untuk Bing Image Creator ini dapat dapat petir di sini, ini koin 15. Ini kalau 15 habis, kita masih bisa bikin tapi agak lemot. Ini kita ketik, misalnya kita mau bikin asistennya itu cewek apa cowok, terserah kita bikin saja cewek. Ini misalnya kita bikin promnya. Ini promnya kita ketik di sini. Perempuan berwajah Indonesia, berusia 25 tahun, memakai hijab krim, berdiri di depan layar monitor besar, wajah menghadap lurus ke kamera, tersenyum, detail 8K. Detail 8K ini yang kita suruh dia bikin detail, terserah dia. Lalu 8K ini kualitas gambarnya biar bagus. Nah, kalau ini berdiri di depan layar monitor dan sebagainya terserah. Berdiri di depan lemari juga boleh, duduk di kursi di belakang meja guru boleh, terserah. Ini terserah kreativitas Bapak dan Ibu sekalian. Setelah kita bikin promnya, kita create. Nanti kita pilih mana yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini kita pilih mana yang sesuai. Kalau misalnya ini sesuai, silakan boleh diambil di download. Misalnya yang ini sesuai, silakan. Tapi kalau belum sesuai, silahkan di create kembali. Ini foto-foto ini akan tetap tersimpan di sini, di recent ini. Kalau kita hidupkan recent, ini tetap akan ada fotonya, tetap tersimpan. Jadi kalau nanti kita mau download juga masih bisa. Ini silahkan Bapak Ibu boleh pakai, terserah. Yang mana misalnya cocok yang ini aja, polos, terserah. Atau cocok yang ini saja. Silahkan di download yang manapun yang cocok.
Ini kalau mau di download silahkan download. Nah, kalau sudah kita download, kita masuk lagi ke DID di Canva tadi, kita kembali upload di download. Nah, ini sudah terupload, kita klik agar ini bisa ganti ke sini. Untuk bikin materi seperti ini kita bikin beberapa slide diantaranya kita harus sudah punya skenario di dalam kelas untuk kita tampilkan. Misalnya, biar lebih keren kita bikin seperti ini adalah asisten virtual kita yang bisa kita ajak bicara, padahal ini sudah terskenario seperti film. Jadi kita bikin beberapa slide, nanti dia yang ngomong, kita yang ngomong, dia yang ngomong, kita yang ngomong, dia yang ngomong, kita yang ngomong. Misal kita bikin kita ngomong halo virtual asisten, ini misalnya asisten virtualnya kita kasih nama Firka. Halo Firka. Nanti dia jawab, halo Pak, ada apa? Kita kasih tanda tanya. Ingat, untuk bikin di sini harus lengkap, koma, tanda bacanya harus lengkap, koma, tanda tanya, titik, dan sebagainya. Nah, ini kita misalkan bikin satu ini, setiap bikin satu ini hilang 1 kredit. Jadi ini sudah kita ketik, lalu kita klik bahasanya, logatnya. Kita cari logat bahasa Indonesia. Nah, ini Indonesia. Mau Jawa juga ada nih, Javanese. Ini kita pilih suara yang perempuan karena ini perempuan. Nah, kalau laki-laki pilih Ardi atau Andika, terserah. Ini yang perempuan. Ini video name opsional, bisa dikasih, bisa enggak. Kalau mau dikasih ya dikasih aja. Lalu kita preview dulu, sebelum kita bikin kita preview. Halo Pak, ada apa? Nah, ini sudah bagus atau belum? Kalau belum bagus silahkan ditambahin. Kalau sudah bagus ya udah kita generate. Langsung saja kita generate. Halo Pak, ada apa? Nah, ini sudah jadi untuk virtual asistennya. Tinggal ini kita kasih nama yang singkat saja, Firka. Nah, untuk ini biar nggak terlalu kotak banget, kita bisa tambahkan bingkai untuk videonya ini. Kita misalnya ambil dari sini elemen, kita cari bingkai untuk foto atau video. Cari frame, ini dia di frame, kita cari untuk bingkai foto atau video, terserah mau pilih yang mana. Kita si all aja, kita pilih misal mau pilih yang hati boleh, mau pilih yang bentuk komputer boleh, mau pilih yang bentuk kotak boleh, silahkan. Kita, kalau saya pilih yang ini aja. Nah, ini disesuaikan ukurannya karena nanti setiap halaman itu harus sama, karena kalau setiap halaman beda nanti bisa rubah-rubah. Jadi setiap halaman kita butuh 1 halaman saja, ini halaman lain nanti kita hapus saja. Kita cuma butuh 1 halaman, ini kita besarkan segini saja. Lalu untuk tulisan Firkanya ini kita kecilkan saja. Nah, seperti ini sudah jadi untuk slide-nya. Slide yang lain ini kita hapus saja. Untuk slide yang lain, slide yang kedua, ketiga, dan sebagainya itu kita hapus saja. Kita hanya butuh 1 slide ini, nanti kita tinggal duplikat aja untuk halamannya, karena biar ukurannya sama. Jadi biar ukurannya sama, kita duplikat saja dari yang sudah ada. Kita cuma butuh 1 slide aja untuk slide intinya. Ini kalau misalnya untuk tampilannya mau digeser-geser juga boleh, disesuaikan biar si asisten kita ini lebih dapat ruang. Nah, ini kalau kita play. Halo Pak, ada apa? Nah, dia sudah bisa ngomong. Nanti tinggal kita remote pakai HP. Nah, nanti untuk cara remote-nya nanti akan kita bahas di setelah ini. Tapi kita bahas dulu untuk skemanya, karena ini sudah jadi. Misalnya ini sebelumnya ini ngomong halo Firka, halo Pak, ada apa, lalu kita bikin lagi duplicate page.
kita bikin video baru lagi di DID. Kita klik DID lagi. Misalnya setelah dia bilang halo Pak, ada apa, kita ngomong lagi ke dia, Firka tolong bukakan untuk materi kita di pembelajaran kali ini, atau Firka tolong buka dan jelaskan di materi kita hari ini tentang apa gitu misalnya. Lalu dia jawab, oke Pak, akan saya buka dan jelaskan materinya. Nah, ini terserah kita. Ini kata-katanya ada 8.000 karakter. Silakan ditulis terserah sebanyak apapun. Nanti untuk penjelasan materi dan sebagainya silakan ditulis di sini. Ini juga sama, di setting di Indonesia. Lalu gadis, ini nama terserah mau dikasih mau enggak. Preview dulu. Oke Pak, akan saya buka dan jelaskan materinya. Nah, lalu kita generate. Kalau sudah bagus, lihat ini di slide kedua ya. Oke Pak, akan saya buka dan jelaskan materinya. Nah, setelah jadi kita tarik masukkan ke sini. Kita tarik masukkan ke sini, kita lepas. Nah, kalau sudah jadi, lalu kita bikin materi. Kita kasih contoh satu materi ya, kita nggak usah bikin materi full, kita bikin contoh satu materi saja. Misalnya ini materinya tentang, kita pelajarannya tentang biologi, misalnya tentang penyerbukan. Untuk materi silakan boleh diketik dari buku atau cari di Google, itu terserah Bapak dan Ibu guru sekalian. Misalnya ini saya ngambil aja untuk contoh dari Google. Pengertian penyerbukan. Misalnya ini disuruh menjelaskan tentang pengertian penyerbukan. Ini kita copy saja materinya. Udah. Kita copy. Lalu kita masuk lagi ke Firkanya. Lalu kita paste. Nah, ini sebanyak itu tadi cuma 1600 karakter. Lihat, Vela Nana, hari ini materi kita ada tentang penyerbukan. Penyerbukan atau bisa juga disebut sebagai polinasi adalah istilah. Ini silakan Indonesia gadis ya, dicek jangan sampai berubah. Lalu kita preview dulu. Karena dia banyak, jadi dia butuh 8 kredit. Nah, untuk kredit ini tergantung panjang atau pendeknya materi yang kita kasih ke dia. Baiklah anak-anak, hari ini materi kita adalah tentang penyerbukan. Kita dengarkan sampai selesai. Penyerbukan Kalau proses sudah jatuhnya selesai, kita langsung generate saja. Baiklah anak-anak, hari ini materi kalau kita sudah ada. jadi seperti ini, silakan kita tarik seperti tadi. Kita tarik masukkan ke frame. Sudah, kalau sudah, ini sudah jadi, tinggal kita beri kita percantik dengan transisi. Silakan terserah transisinya seperti apa. Nah, ini transisi sudah saya pilih, dan untuk membuat ini seolah-olah otomatis terbuka dari layar laptop kita, itu kita bisa kasih di slide depan dan slide belakang ini kita tambahkan screenshot dari layar laptop kita. Jadi seolah-olah kita mulai dari sini nih, tanpa mengeklik layar otomatis laptop kita terbuka ke aplikasi virtual. Caranya kita buka di laptop, itu namanya snipping tool. Silakan kita ketik snipping tool. Nah, ini kan ada snipping tool, silakan dibuka snipping tool. Kalau yang pakai aplikasi lain juga boleh, silakan. Yang penting intinya kita ambil semua layarnya ini, kita copy. Lalu kita paste nanti di sini. Kita paste saja. Paste. Halo. Ini kita paste di sini.
lalu kita paskan. Sudah, ini jadi kita duplicate page, kita taruh di depan dan di belakang. Ini kalau kita buka, ini seolah-olah kita sedang tidak membuka Canva, kita seolah-olah sedang ada di desktop. Nah, skenario kan kalau di dalam kelas seperti ini, misalnya kita sudah ngomong dengan anak-anak, udah salam, udah absen, sudah ada brainstorming dan sebagainya. Setelah itu langsung oke, kita masuk ke materi. Tapi seperti biasa kita akan saya akan dibantu dengan asisten kita yang namanya Virka, lalu kita panggil Virkanya. Halo Virka. Halo Pak, ada apa? Ini untuk biar dia bergerak, ini tidak usah disetting otomatis, tapi kita remote pakai HP. Nanti saya kasih cara untuk ngeremote-nya pakai HP di sesi setelah ini. Oh, halo Pak, ada apa? Tolong bukakan materi kita untuk sesi kali ini. Tolong buka dan langsung jelaskan aja ya Virka ya. Oke Pak, akan saya buka dan jelaskan materinya. Baiklah anak-anak, hari ini materi kita adalah tentang penyerbukan. Dan untuk menghubungkan si Canva yang ada di laptop dengan HP untuk jadi remote, kita bisa menghubungannya dengan modal ada barcode scanner yang ada di HP. Untuk yang sudah punya barcode scanner silahkan dibuka barcode scannernya. Tapi untuk yang belum punya silahkan download di Play Store barcode scanner. Silahkan buka Play Store-nya, lalu diketik barcode scanner seperti itu. Silahkan diinstal. Kalau sudah terinstall silahkan dibuka. Lalu klik start aplikasi digunakan. Nah, ini barcode scanner sudah ada. Kita langsung buka yang di laptop. Canva-nya itu kita buka, lalu kita klik yang ini untuk play-nya. Kita klik bagian sini more. Kita klik bagian more ini, lalu kita share remote control. Harus ada. Kita scan. Kalau sudah terscan seperti ini, silahkan buka browser. Browsernya pakai Google Chrome saja. Lalu dia otomatis menyambungkan. Nah, ini sudah tersambung. Lihat di sini udah connected satu, di sini udah tersambung satu. Jadi silakan untuk di depan kelas untuk pakai ini remote, tinggal ngomong di depan remote-nya. Kita seolah-olah ngomong pakai HP padahal kita ngeklik ini. Misalnya halo Virka, lalu sambil kita ngomong halo Virka sambil kita klik. Nah, itu langsung gerak. Lalu kita klik lagi. Tolong bukakan saya materi untuk hari ini, sekalian dijelaskan ya. Oke Pak, akan saya buka dan jelaskan materinya. Ini untuk remote controlnya bisa dibuang, diklik biar hilang. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang bagaimana cara membuat virtual assistant menggunakan AI atau berbasis AI. Jadi dengan kita bikin AI ini otomatis kita jadi punya materi yang sudah tersimpan di cloud di servernya Canva ini. Otomatis kita punya bank materi yang kalau kita bikin terus setahun ini kita bikin, tahun depannya kita lebih mudah karena kita sudah punya bank materi. Jadi kalau kita mau ngajar sudah gampang, tinggal nggak usah bawa buku pun sudah aman sih. Di kelas tinggal kita buka pakai HP atau pakai laptop, karena ini kalau kita login kan pakai HP di HP kita nanti juga langsung keluar, bisa di play dari HP saja tanpa harus pakai laptop. Tapi kalau lebih enaknya ya tetap pakai laptop. Nah, untuk selanjutnya silahkan dikreasikan, silahkan ditambahkan, dikurangi, dikasih ornamen, tulisannya dibikin seperti apa, dikasih tambahan apa, ngomongnya mau ditambahin apa, mau dikasih lelucon, mau dikasih obrolan dulu, skenarionya terserah. Karena guru itu harus bisa entertaining, karena guru yang lebih entertaining anak-anak lebih suka. Jadi silahkan dibikin se-entertaining mungkin. Kita
berlatih peran di depan kelas seolah-olah kita ada 2 orang padahal kita cuma 1 orang. Skenarionya kita bikin dari rumah, nanti kita tampilkan di depan kelas. Itu inti dari pembuatan virtual assistant ini. Kita bisa lebih menarik, kita bisa punya bank materi, kita bisa terlihat lebih modern, dan ini bisa memudahkan kita sembari kita bisa istirahat, dia yang menjelaskan sembari kita menunggui anak-anak di belakang biar tidak ribut. Jadi ini bisa membantu untuk kita di dalam kelas. Itu saja sepertinya untuk konten kita kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan ketik-ketik di bawah di kolom komentar. Jika teman-teman ada yang menemukan hal yang salah dalam penjelasan saya, silakan komen-komen di bawah juga. Dan untuk teman-teman yang suka tentang konten-konten seperti ini, silahkan klik like, subscribe, lalu nyalakan lonceng pemberitahuan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video baru setiap harinya. Itu saja dari saya untuk kali ini. Nama saya Arik Suryawan untuk Warung Panda. See you later and goodbye. There was once a day that I would pray for you.